Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi kita dengan pembelajaran daring pada pagi hari ini. Kita sudah sampai ke bab 3. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita dilancarkan semuanya. Baiklah anak-anak semuanya, kita ke bab 3. Bab 3 adalah tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, apa tata urutan peraturan perundang-undangan? Dalam bab ini mulai dari pertemuan sampai pertemuan ketiga akan membahas tentang hal itu. Nah, makanya nanti kalian menyimak bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini adalah peserta didik dapat menjelaskan tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi nanti kalian setelah kita belajar tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, diharapkan kalian tahu apa itu peraturan perundang-undangan, kemudian apa saja yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan memiliki makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Jadi tata urutan itu maksudnya adalah hierarki atau tata urutan. Urut-urutannya baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas harus urut. Itu namanya hierarki atau tingkatan. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya harus berbeda. Nah, ini 7 prinsip dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, coba kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Nah, ini maksudnya apa? Nah, berikut ini dijelaskan. Nah, ini penjelasannya. Artinya, dalam penyusunan atau dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain peraturan perundang-undangan, namun hanya sebatas dijadikan sebagai bahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam mengatur peraturan menyusun RUU, rancangan undang-undang, yang menjadi landasan itu tidak boleh hukum adat atau hukum jurisprudensi. Nah, nanti coba kalian dicatat, hukum adat dan jurisprudensi maksudnya apa. Nah, jadi dalam menyusun RUU
landasannya tidak boleh hukum adat atau jurisprudensi, tapi harus yang sifatnya jelas, begitu. Bukan berarti hukum adat dan jurisprudensi tidak jelas, tapi hukum adat itu kan hanya berlaku di daerah tertentu saja, begitu maksudnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Landasan yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Oleh karena itu tidak dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dijadikan dasar yuridis. Nah, ini maksudnya bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 7, nanti kita jelaskan di belakang, ada 7, 1 sampai 7. Kalau akan menyusun peraturan perundang-undangan, itu landasan yuridisnya tidak boleh yang ada di bawahnya, tapi harus yang ada di atasnya atau yang sederajat. Jadi landasan yuridisnya itu harus ada di atasnya atau yang sederajat, tidak boleh dijadikan dasar yuridis peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Nah, seperti apa penjelasannya berikut ini. Nah, ini penjelasannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sistem keuangan. Maksudnya apa ini? Maksudnya bahwa Perpu Nomor 4 Tahun 2008 itu dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015. Nah, Perpu itu kan kedudukannya sederajat dengan undang-undang. Makanya Perpu hanya bisa dicabut dengan undang-undang, atau Perpu itu dicabut oleh peraturan yang ada di atasnya. Peraturan yang ada di atasnya berarti ketetapan MPR, seperti itu. Jadi Perpu itu tidak boleh dicabut oleh peraturan pemerintah, oleh PP, tapi hanya boleh dicabut oleh undang-undang yang sederajat, undang-undang kan sederajat dengan Perpu, atau peraturan perundangan yang ada di atasnya. Contohnya ketetapan MPR. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi peraturan perundangan itu hanya boleh dicabut, sekali lagi, oleh peraturan perundangan yang ada di atasnya atau minimal yang sederajat. Tidak boleh dicabut oleh peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Berikut nomor 4. Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama. Nah, penjelasannya seperti berikut ini. Nah, coba perhatikan ini penjelasan di bagian di bawah ini. Undang-undang yang baru menggantikan yang lama. Contoh, di atas itu kan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kita lihat di bawah yang di kotak merah itu, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis dan seterusnya. Artinya, Undang-Undang tentang lalu lintas Nomor 14 Tahun 1992
dinyatakan tidak berlaku karena ada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu artinya undang-undang yang baru menggantikan yang lama. Nah, seperti ini. Ini sama-sama tentang undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tapi karena dibentuk yang baru, maka yang lama otomatis tidak berlaku. Maksudnya seperti itu. Jadi undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama. Nomor 5. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi kalau ada aturan yang lebih tinggi, kemudian ada lagi ada pertentangan dengan peraturan yang lebih rendah yang mengatur sesuatu yang sama, maka yang digunakan yang peraturan lebih tinggi, yang lebih rendah dikesampingkan. Nomor 6. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Jadi yang khusus mengesampingkan yang umum. Coba perhatikan penjelasannya sebagai berikut ini di bawahnya. Nah, coba diperhatikan penjelasannya. Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang sederajat tingkatannya, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, atau istilah hukumnya lex specialis darogat lex generalis. Artinya yang khusus mengesampingkan yang umum. Maksudnya kalau ada peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama, kemudian mengatur sesuatu yang sama, tetapi ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, maka yang berlaku yang bersifat khusus. Nah, seperti itu. Kalau itu bertentangan, tapi kalau tidak bertentangan ya tidak. Artinya kalau ada peraturan perundangan yang sederajat, kalau yang tingkatannya beda ya berbeda lagi aturannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya harus berbeda. Jadi peraturan perundang-undangan itu tidak boleh muatannya sama, nomornya beda, tahunnya beda misalnya, tentangnya beda tapi isinya sama. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau peraturannya berbeda ya muatan materinya harus berbeda. Nah, ini penjelasannya. Materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu terdahulu berdasarkan tingkatan itu, yang lebih tinggi itu di atasnya maksudnya. Tidak boleh diatur kembali di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi yang lebih tinggi itu dijadikan dasar, bukan kemudian diatur lagi oleh yang lebih rendah. Penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh mengalami kesulitan apabila materi muatan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya jelas-jelas mendelegasikan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jadi kalau ada peraturan lebih tinggi mendelegasikan kepada peraturan yang lebih rendah, tetapi tidak menyulitkan, materinya tidak menyulitkan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Nah, itu tadi 7 prinsip tentang tata urutan peraturan perundangan. Nah, coba perhatikan bagian berikut ini adalah tata urutan peraturan perundangan yang berlaku atau yang ada di Indonesia.
Nah, dari tadi kita kan bicara tentang hierarki, tingkatan, lebih rendah, lebih tinggi, sederajat, maksudnya apa. Nah, dengan melihat bagan berikut ini, kita akan lebih jelas. Coba perhatikan bagan berikut ini. Ya, coba perhatikan anak-anak bagan berikut ini. Ini piramid peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Tadi sudah dikatakan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini itu ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Mulai yang paling atas, paling puncak itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Urutan keduanya ketetapan MPR. Urutan nomor 3 UU, ini kepanjangannya Undang-Undang garis miring Perpu. Nah, coba kalian cari nanti Perpu itu kepanjangannya atau kependekan dari apa atau kepanjangannya apa. Ya, Perpu itu. Kalau ini dalam satu kolom, berarti undang-undang itu sederajat dengan Perpu. Nah, tadi kan kita bicara tentang lebih tinggi, lebih rendah, sederajat, ini maksudnya. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah, singkatannya PP. Kemudian yang kelima, peraturan presiden, kalau disingkat Perpres biasanya. Kemudian yang keenam, Perda, ini peraturan daerah provinsi. Kemudian yang ketujuh, Perda kabupaten atau kota, maksudnya kota madya. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Ini adalah hierarki atau urut-urutan atau tingkatan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sekali lagi, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya ketetapan MPR. Di bawahnya lagi undang-undang atau Perpu, garis miring Perpu. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi peraturan presiden. Di bawahnya lagi Perda provinsi. Terakhir Perda kabupaten atau kota. Nah, ini urutannya seperti ini. Ini tidak boleh dibulak-balik karena urutan ini adalah sesuai dengan kedudukannya. Artinya Undang-Undang Dasar 45 itu lebih tinggi dari TAP MPR. TAP MPR lebih tinggi dari undang-undang atau Perpu. Undang-undang Perpu lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah lebih tinggi dari peraturan presiden. Peraturan presiden lebih tinggi dari Perda provinsi dan Perda provinsi lebih tinggi dari Perda kabupaten. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Diingat-ingat ini ya. Ini tidak boleh tertukar atau diacak. Nah, jadi kalau kalian nanti suruh menyebutkan tata urutan harus urut begitu, seperti itu. Ini tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau hierarkinya seperti ini. Nah, itulah tadi bagan yang sudah disampaikan di depan menunjukkan tingkatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ada di Indonesia saat ini. Di mana Undang-Undang Dasar 45 itu kedudukannya paling tinggi dan Perda kabupaten atau kota kedudukannya paling rendah. Nah, urut-urutannya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita untuk pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.